Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Dina Martia. Di video kali ini aku mau bahas lebih detail lagi tentang PKTBT yang part 1, yaitu KTU atau Kompetensi Teknis Umum. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Nah, sebelum mulai, teman-teman cek peraturan lagi, apakah peraturan yang teman-teman pakai nantinya masih sama dengan peraturan ketika aku latsar atau ada update. Jadi ini aku sharing berdasarkan pengalamanku. Aku melakukan PKTBT ini 4 hari waktu habituasi, yaitu mulai dari tanggal 24 Maret sampai dengan 28 Maret 2020. Nah, kalau teman-teman kan sekarang sebelum mengikuti latsar. Tapi intinya sama, PKTBT ada 2, KTU dan KTS. Jadi ada 10 hari, 4 hari pertama buat pengerjaan KTU gitu. Nah, nanti teman-teman pasti akan dapat jadwal pelaksanaan KTU dari kementerian. Nah, jadwal itu nanti biasanya selama 4 hari atau setara dengan 20 JP, 20 jam pelajaran. Nah, di jadwal itu nanti teman-teman juga akan dapat alamat website e-learningnya kalau aku di Kemdikbud. Jadi e-learning Kemdikbud, di Diklat Kemdikbud, dan juga username dan password teman-teman untuk masuk ke website tersebut. Nah, kemudian teman-teman masuk, update profilnya. Nanti ketika waktunya dibuka, misalnya aku kemarin dari tanggal 24 sampai 28. Waktuku untuk ngerjain ini dari tanggal 24 sampai tanggal 28. Nah, kemarin aku dapat pertanyaan, nah apa PKTBT itu yang KTU ini kita harus standby waktunya dari pagi sampai jam berapa? Enggak. Ya, enggak teman-teman. Karena KTU ini pelaksanaannya e-learning, bukan pakai LMS Moodle seperti kalau teman-teman di tempat instansi teman-teman misalnya dosen. Nah, itu ada beberapa juga yang pakai LMS Moodle. Nah, mirip seperti itu. Jadi bukan video conference yang mengharuskan kita untuk standby atau mengikuti kuliah online tersebut di waktu tertentu. Jadi 4 hari, selama 4 hari, total 20 jam pelajaran, teman-teman bisa pilih sendiri di hari apa, jam berapa teman-teman mau ngerjain. Yang jelas itu diselesaikan selama 4 hari, karena sistem akan dibuka selama 4 hari. Itu jadi dari 20 jam pelajaran, teman-teman mau selesaiin dalam 1 hari pun boleh gitu. Jadi itu bebas, mau pagi, mau siang, mau malam. Ini teman-teman yang masih harus bekerja dari rumah, yang masih harus mengajar, jadi itu bisa disesuaikan. Insya Allah tidak mengganggu gitu, nggak usah khawatir. Kemudian nah, setelah teman-teman dapat username, password, alamatnya, kemudian dapat jadwalnya, nah teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah ketika udah waktunya tanggal 24, misalnya aku kemarin 24 Maret, aku login ke aplikasi LMS karena itu menggunakan tadi ya LMS Moodle. Login ke aplikasi LMS, membaca modul, menyimak video, dan mengerjakan tes akhir. Ada 4 step yang teman-teman harus lakuin selama 4 hari atau setara dengan 20 jam pelajaran. A few moments later. Nah, jadi teman-teman di PKTBT KTU ini ada 6 modul yang teman-teman harus pelajari. Yang pertama, Rencana Strategis Teknokratik dan Program Kemendikbud. Yang kedua, Organisasi dan Tata Kerja atau OTK Kemendikbud, Peta Proses Bisnis, dan Uraian Tugas Jabatan. Yang ketiga, Surat Menyurat Kedinasan. Yang keempat, Tata Kelola TIK. Yang kelima, Penilaian Prestasi Kerja atau ESKP. Yang terakhir atau keenam yaitu Sistem Pendidikan Jarak Jauh. Nah, itu tadi teman-teman ke-6 modul yang teman-teman akan pelajari di PKTBT KTU. Namun pengerjaannya teman-teman bebas memilih, tidak harus urut dari modul 1, 2, 3 sampai modul 6. Teman-teman bisa mulai mengerjakan misalnya yang teman-teman anggap mudah, sistem pendidikan jarak jauh. Teman-teman bisa mulai dari modul 6 atau sistem pendidikan jarak jauh terlebih dahulu dikerjakan, baru ke modul-modul lainnya.
Yang harus sekuensial atau berurutan yaitu pengerjaan di tiap modulnya. 6 hours later. Setelah teman-teman login ke LMS, nanti teman-teman udah dibuka waktunya, teman-teman harus memulai dengan membaca modul dan menyelesaikannya terlebih dahulu, baru teman-teman bisa membuka video. Kalau teman-teman belum menyelesaikan baca modul, teman-teman belum bisa buka video, apalagi ngerjain tugas, ngerjain soalnya. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang sekuensial. Jadi dimulai dengan membaca modul terlebih dahulu sampai selesai, kemudian setelah selesai baru bisa membaca video atau melihat videonya sampai selesai juga. Nah, setelah itu baru bisa mengerjakan soal. Soalnya berupa pilihan ganda. 10 soal dikerjakan selama 20 menit. Dan teman-teman hanya punya 1 kali kesempatan buat mengerjakan soalnya. Harus ingat ya teman-teman, 1 kali kesempatan mengerjakan soal kuis itu. Waktunya 20 menit, soalnya 10 pertanyaan pilihan ganda. Gitu. Nah, teman-teman selain itu, oh iya, setelah teman-teman mengerjakan soalnya, nilainya tidak langsung serta-merta otomatis muncul ketika teman-teman selesai mengerjakan soal atau selesai submit. Tapi teman-teman bisa lihat nilainya nanti di menu lainnya. Nanti bisa teman-teman lihat di LMS-nya, nanti ada menu untuk teman-teman bisa melihat nilainya satu soal nilainya 10 gitu. Usahain teman-teman nilainya minimal 70 lah ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, pada intinya KTU seperti itu sih. 6 modul yang teman-teman pelajari itu benar-benar pengetahuan umum yang terkait dengan kementerian, yang aku terkait dengan Kemdikbud. Jadi misalnya seperti Renstra, RPJMN, kemudian metode e-learning yang dipakai, terus apa lagi ya, surat menyurat. Jadi seperti itu nanti intinya yang akan teman-teman pelajari. Begitu teman-teman. 2000 years later. Insya Allah aku bakal sharing tips mengerjakan KTU PKTBT. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kalau aku bisa jawab, insya Allah akan aku jawab. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian yang bentar lagi bakalan ngerjain PKTBT. So, see you in the next video. Bye!